Baik, silahkan. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang belum berkenalan, silahkan di on cam ya. Mudah-mudahan kita nanti bertemu gitu di layar nyata. Jadi tidak bingung ini siapa ya. Nah, dengan nanti ketika belajar dengan Kak Retno dipersilahkan di layanan di on cam saja gitu. Nah, kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan drop di chat, kolom chat, dan kalau misalkan mau melalui langsung juga bisa menggunakan raise hand gitu nanti di pertengahan acara gitu. Kalau misalkan saya bingung nih, nanti silahkan raise hand, nanti akan dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, untuk sebelum kita mulai, saya akan share screen terlebih dahulu materi apa saja nih gitu. Nah, perkenalkan dulu nih siapa pematerinya. Saya perkenalkan, untuk pematerinya adalah Kak Retno selaku admin Dapres dan admin support dari King Salman. Silakan Retno. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Kak Ade udah dikasih kesempatan. Malam ini kayaknya sebelum mulai nih Kak Ade, gimana kalau di rename dulu nih masing-masing mitranya sesuai nama yang udah terdaftar di kita ya, biar gampang juga nanti Ya, betul. Komunikasinya. Yang sudah hadir itu banyak juga ya Kak, yang masih nomor ya. Silahkan diganti. Iya, di rename dulu nih nama-namanya ya biar makin afdol. Ada Kak Adis juga tuh katanya. Kak Adis juga udah mulai muncul. Oke. Sambil menunggu, gimana kalau di room chat kita sapa-sapa dulu, misal di chatnya nama sama asal daerah masing-masing. Gimana nih Kak Ade kalau gitu? Boleh. Sambil nunggu. Boleh. Silahkan. Nah, kita absen dulu sebutkan nih siapa nama yang udah ada dan dari kota tempat mana. Asal. Ya. Wah, Kak Didik nih nomor 1 ya, udah langsung. Assalamualaikum Tuban. Hujan nggak di Tuban, Kak? Di sini hujan dari tadi sore nih. Hujan tadi siang, sekarang nggak hujan. Oh, sama berarti. Musim hujan semua merata ya. Ada siapa lagi di sini? Nama dan kota asalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ramli udah hadir. Di Sulawesi Barat hadir. Wih, mantap. Sulawesi Barat hujan juga nggak nih Kak? Ya, Sukabumi hujan dari tadi siang. Oh, sama berarti ya. Tapi Eno lihat Kak Ramli dari kemarin Zoom mulai jam 8, jam 7 udah join. Wah, paling rajin nih kayaknya. Dan semoga lancar, dilancarkan nanti. Ya, amin. Tidak ada. Kira-kira kita mulai jam berapa nih Kak Ade? Boleh, mungkin tadi sudah berkenalan beberapa mitra. Langsung saja ini kita ke materi kedua tentang SOP dan SOP pemesanan dan teknis komplain. Kita mulai saja.
untuk sharing materinya. Oke. Silakan untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada sobat mitra King Salman semua yang sudah hadir pada malam kedua di kelas inkubasi. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Selanjutnya untuk penyampaian materi saya serahkan kepada Kak Adis dan Kak Retno untuk menjelaskan materi tentang SOP pemesanan dan teknis komplain. Dipersilakan. Baik, tes Kak Adek, kedengeran nggak suaranya? Aman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan nih, masuk roomnya telat. Tadi kendala sinyal dulu, nyari sinyal posisinya yang bagus. Alhamdulillah kita tiba di kelas inkubasi yang kedua. Kemarin yang pertama mungkin ada beberapa yang nggak ikut. Nanti materinya juga akan di-share mungkin ulangannya ya Kang Ade. Maaf juga sebelumnya lagi kurang enak badan, jadi kalau misalkan ada sedikit batuk-batuk mungkin mohon dimaklum nanti. Nah yang pertama, di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai SOP pemesanan. Jadi ketika sudah join di kemitraan King Salman itu apa sih? Kemitraan King Salman itu kan kita fokusnya tuh ke penjualan Kak ya. Kita fokusnya ke penjualan. Penjualan apa? Ada penjualan produk Quran, kurma, kalender, kaos, ikro, dan juga ada jeli gamat. Nah, di sini ketika kita ngejual, nah kita kan di sini nggak stok barang ya. Setiap reseller nggak stok barang, tapi kita yang stok gitu, kita yang supply dari sini. Nah, otomatis reseller ketika ada pemesanan dari konsumen harus memesankan ulang ke King Salman. Jadi ada beberapa prosedur atau misalkan SOP-nya mengenai pemesanan. Mungkin Kak Adek dilanjut slide-nya. Kelihatan. Nah, lanjut Kak Adek. Nah, di sini perlu menjadi catatan format pemesanan itu. Jadi ketika misalkan konsumen memesan ke reseller, nah nanti reseller memesankan ulang ke kita ke King Salman melalui siapa? Melalui admin order. Penting untuk mengikuti format pesanan yang akan diberikan oleh admin order yang udah lengkap mungkin yang udah join grup udah saya share ya mengenai tur panduan. Nah di sana ada namanya format pesanan lengkap saya kirim. Ada format pesanan Quran, kurma, ikro, kalender, sajadah, dan juga ada format order kaos sama jeli gamat. Nah mungkin kalau misalkan yang belum boleh nanti ditanyakan via Japri atau misalkan di chat. Nah di sini penting pengisian format itu harus lengkap. Nah di format itu nanti ada namanya mungkin kepala format, badan, dan juga nanti ada alamat. Nah harus diisi nanti nama resellernya itu nama mitra semua yang sudah terdaftar jadi reseller King Salman. Misalkan di sini ada Kak Didik, berarti nama resellernya tuh diisi nama Kak Didik. Nah, terus ada juga kode kemitraan. Nah kode kemitraan itu nanti mungkin
akan diberikan saat ada orderan pertama. Kemudian ada juga mungkin nanti kalau misalkan Quran dan sajadah sama Iqra ada yang namanya itu detail custom. Nah, harus dilengkapi nanti detail customnya. Mungkin di slide selanjutnya Kang Ade. Nah, tapi sebelum memulai pemesanan, alangkah baiknya mitra semua bisa memahami mengenai produk knowledge. Saat pendaftaran kan Kak Retno nge-share produk knowledge berupa ebook panduan mengenai produk knowledge setiap produk. Di sana lengkap ada tipe produkannya apa, harganya berapa. Kemudian ketika sudah memahami detail produk, nah kemudian harus juga memahami mengenai estimasi produksi, pahami alur dan estimasi pre-order, dari mulai masuk pre-order, produksi, kemudian proses pengiriman. Kemudian gabung juga nih ke channel Telegram yang udah dikasih sama Kak Eno, atau misalkan kalau belum atau terhapus bisa nanti minta ke saya. Kemudian baca e-box Tutor Kit panduan yang telah diberikan tadi ya. Lanjut Kang Ade. Nah, di sini jadi di kemitraan King Salman ini produknya itu ada dua lokasi pengiriman. Yang pertama, lokasi pengirimannya itu ada di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu khusus untuk kurma dan juga gamat. Dan lokasi pengiriman yang kedua itu ada di Bandung. Ya, yang di Bandung itu khusus untuk kalender, kaos, mushaf, pocket sajadah dan juga Iqra. Nah, batas pemesanan setiap harinya itu kita batasi untuk Senin sampai Jumat untuk kurma dan gamat. Batas pemesanan itu jam 11.30, sedangkan hari Sabtu jam 10. Nah, mungkin bisa dilihat untuk kalender edukasi dan juga kaos superhero Senin sampai Jumat itu sampai jam 1, sedangkan Sabtu jam 10. Kemudian untuk produk mushaf, sajadah dan juga Iqra dari Senin sampai Jumat itu sampai pukul 2. Nah, kecuali hari Sabtu sampai pukul 10. Jadi ketika pemesanan misalkan hari Senin pemesanan jam 11.30 otomatis masuk di orderan di hari Senin. Kalau misalkan lewat misalkan 11.40 atau misalkan jam 12 berarti masuk pemesanannya di hari besok, misalkan di hari Selasa. Nah, kalau misalkan pemesanan itu kan diproses jika sudah melakukan pembayaran. Jika melakukan pembayaran di bawah jam yang ditentukan di slide ini ya, yang 1 sama 2. Kalau misalkan di bawah jam yang ditentukan, maka orderan masuk di hari itu juga. Kalau misalkan konfirmasi pembayarannya di jam sudah lewat batas harian, berarti orderannya masuk di hari besoknya gitu. Kemudian selanjutnya setelah orderan masuk, kemudian akan dimasukkan antrian produksinya dimulai dari sehari setelah order. Kalau misalkan ordernya hari Senin, berarti dimulai produksinya itu hari Selasa. Kemudian, nah khusus untuk sajadah, Al-Quran dan juga Iqra, proses produksinya itu 3-4 hari kerja. Kemudian setelah dilakukan quality control atau QC, nanti di hari ke-5 dilakukan pengiriman. Kemudian resinnya nanti muncul di hari ke-6. Lanjut Kang Ade. Nah, jadi alur proses pemesanannya itu seperti ini. Yang pertama itu pre-order. Pre-order itu kita melakukan pemesanan ke admin order. Ketika pemesanan sudah dilakukan, maka admin order akan menunggu konfirmasi pembayaran. Kalau misalkan konfirmasi pembayaran sudah diterima admin order, kemudian kita lanjutkan ke antrian produksi. Setelah antrian produksi, baru dilanjutkan ke produksi itu tadi ya, 3-4 hari produksi. Kemudian di hari ke-5-nya itu dilakukan pengiriman. Kemudian setelah pengiriman, nanti di hari ke-6-nya ada inforesi. Inforesi itu ada di channel Resi Telegram.
Mungkin kalau misalkan ada yang belum dapat nanti besok atau misalkan setelah Zoom kita share mengenai channel Resi Telegramnya. Lanjut Kang Ade. Nah, produk tadi produk King Salman itu dibagi menjadi 2 tempat pengiriman. Pengiriman pertama itu dari Cisaat Sukabumi. Ada ada kurma King Salman, kurma King Ajwa dan juga Gamat. Nah, ya. Lanjut Kang Ade. Lokasi yang kedua itu ada dari Bandung. Nah, pengiriman yang kedua itu berasal dari Bandung. Yang dari Bandung itu pengiriman ada mushaf, sajadah, kalender, ikro, dan juga kaos. Lanjut, Adek. Nah, ini 3 bagian penting format pemesanan. Ada head format order, ada detail custom, dan juga ada alamat penerima. Nah, head format order itu nanti terdiri dari nama reseller dan juga kode reseller. Ini penting harus diisi nama sama kodenya. Soalnya apa? Kalau misalkan nama nanti nggak ada kodenya, takutnya tertukar sama reseller yang lain. Misalkan Kak Didik nih, Kak Didik ngisi Didik aja gitu. Dan itu pas admin order memasukkan ke antrian produksi nanti ada nama Kak Didik yang lain gitu. Jadi nanti namanya itu wajib nama yang didaftarkan saat pendaftaran reseller. Kemudian nanti kode kemitraan akan diberikan saat orderan pertama. Penting karena untuk memudahkan perhitungan poin nantinya. Kemudian yang kedua ada detail custom. Nah, bagian ini penting untuk Quran, sajadah dan juga ikro. Kenapa? Karena di sana di slide selanjutnya mungkin nanti ada keterangannya, Kang Ade. Nanti akan saya jelaskan mengenai detail custom itu seperti apa. Kemudian ada alamat penerima. Alamat penerima juga penting. Soalnya ada kejadian kemarin ya, Kak Aris nih. Kak Aris order pertama itu alamatnya itu alamat si alamat Kak Aris. Alamat Kak Aris. Kemudian di tengah perjalanan ada perubahan alamat katanya. Pengen dikirim ke alamat konsumennya langsung. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau misalkan sudah dikirim, kalau misalkan sudah masuk antrian produksi, otomatis agak susah ngerubah alamat ini. Atau misalkan takutnya tuh kalau misalkan alamat penerimanya nggak dicek ulang, takutnya tuh nanti nggak ini salah gitu, salah nyampe atau misalkan salah alamat penerima. Mungkin lebih lengkap dijelaskan di slide selanjutnya, Pak Ade. Nah, untuk skema pembayaran mungkin kan kita udah share nih mengenai harga produk King Salman, ada harga reseller dan juga ada harga jual. Nah, untuk skema pembayaran pertama misalkan ada konsumen di sini, misal ada yang pesan Quran A5 ke reseller dan dikirim ke Jakarta. Nah, reseller tinggal menjumlahkan berapa yang harus dibayar. Misal harga jual Al-Quran A5 itu kan harga jualnya itu 120 ya. Kemudian pas dihitungnya tuh ongkir 10.000, otomatis total yang harus dibayarkan konsumen ke reseller itu adalah 130.000. Nah, nanti konsumen transfernya ke rekening reseller. Kemudian setelah transaksi pertama selesai, lanjut ke skema yang kedua. Yang kedua itu apa? Setelah konsumen membayarkan ke reseller, kemudian reseller konfirmasi pemesanan ke admin order King Salman dengan membayarkan senilai harga reseller Al-Quran itu kan yang A5 90, kemudian ditambah ongkirnya 10.000. Jadi total yang harus dibayarkan itu senilai 100.000. Baru nanti reseller konfirmasi pembayaran transfer ke King Salman itu senilai 100.000. Jadi ada margin sekitar 30.000 untuk reseller. Lanjut nggak ada? Nah, ini bagian yang harus dipastikan berulang-ulang. Ada tadi yang namanya detail custom ya. Detail custom itu khusus untuk produk Quran, sajadah dan juga ikro. Detail custom ini terdiri dari, kalau misalkan Quran sama ikro itu ada ukuran,
kemudian ada tipenya, ada warnanya, kemudian ada tulisan baris 1, baris 2, dan baris 3. Jadi penting tadi untuk mengetahui produk knowledge yang di-share sama Kak Retno, dibaca-baca dulu. Mungkin bisa dibaca-baca dulu mengenai produk Quran itu ada tipenya, tipe apa aja sih, ada ukurannya, ukuran apa aja sih. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan. Jadi Al-Quran itu ada 2 ukuran. Yang pertama ada ukuran A5, ukuran sedang, dan juga ada A4, ukuran yang besar. Nah, yang A5 itu ada beberapa tipe, ada hafazan, ada perkata, ada junior, terus ada natur. Nah, sedangkan yang A4 itu cuma ada 2, cuma ada A4 transliterasi dan juga A4 perkata. Nah, nanti jangan sampai salah nanti kalau misalkan mengisi detail customnya, karena kita itu hanya mengcopy paste dari pesanan reseller. Misalkan reseller ngirim format order seperti ini, jadi kita hanya kirim ke bagian produksi nanti ya seperti yang reseller kirimkan ke kita gitu. Jadi mohon untuk dicek berulang-ulang. Kemudian nama penerima juga, kalau misalkan nama alamat penerima dan juga nama penerima juga penting, harus dicek ulang terutama untuk kecamatannya. Karena kalau ada beberapa kejadian yang ngisi alamatnya itu asal-asalan gitu, asal-asalan aja. Jadi pas si paketnya dikirim gak nyampe ke penerimanya, malah nyasar ke orang lain. Nah, itu kan agak repot, nanti reseller follow up ke ekspedisinya gitu. Jadi mohon diperhatikan untuk detail customer juga alamat penerimanya. Lanjut. Nah, ini untuk format pemesanan kurma yang harus diperhatikan itu pertama alamat, dan yang kedua jumlah pesanannya. Jumlah pesanannya itu apa gitu. Jumlah pesanannya itu berapa dan pesan apa. Misalkan di King Salman itu kan ada 2 kurma ya, ada kurma King Salman dan juga kurma King Ajwa. Pentingnya itu 4 box, misalkan jumlah pesanan 4 box. 4 boxnya itu apa? Kurma King Salman atau kurma King Ajwa. Nah, nanti mungkin bisa diisi seperti ini. Ada jumlah pesanan kurma King Salman 4 box. Kemudian alamatnya juga harus alamat penerima yang benar gitu. Jangan sampai nanti ngisinya salah-salah. Selanjutnya. Nah, di sini untuk format pemesanan mushaf Al-Quran itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan detail customnya itu sama, kita pesen A5 hafazan regular warnanya merah, kemudian tulisan baris 1-nya sama, sedangkan tulisan baris 2-nya itu beda-beda misalkan. Nah, harus diperhatikan nama-namanya benar apa enggak gitu. Soalnya kan di Al-Quran King Salman ini bisa custom nama ya, di cover atau di sampulnya itu bisa dikasih nama. Misalkan pengen nama Kak Didik misalkan. Kak Didik terus nih, ada siapa aja nih di sini. Misalkan di sini ada Kak Ramli. Kak Ramli pengen ngisi formatnya itu tulisan baris 1-nya itu hadiah untuk misalkan tulisan baris 2-nya itu istriku tercinta, namanya misalkan Kak Retno gitu. Jadi harus dilihat lagi namanya benar atau enggak gitu. Takutnya tuh kalau misalkan ada tipe misalkan harusnya Retno jadi Retni. Nah, nanti kalau misalkan enggak dicek, takutnya tuh udah dicetak tulisan Retni, kita nggak bisa ubah lagi gitu. Makanya untuk tulisan baris 2 itu atau misalkan baris 1-nya tuh harus diperhatikan dan harus dicek apakah benar atau enggak si nomor-nomornya, si nama-namanya. Lanjut Kak Ade. Nah, selain Al-Quran dan sajadah, sajadah, biasanya kan kalau misalkan pesan itu Al-Quran aja atau sajadah aja. Nah, ada yang namanya paket bundling. Paket bundling ini khusus untuk Al-Quran dan juga sajadah tipenya yang natur. Nah, di sini
untuk paket bundling itu otomatis kita pembeliannya itu satu Al-Quran tipe natur dan juga satu sajadah tipe natur. Nah di sini harus disesuaikan. Kalau misalkan paket bundling itu harus sama, misalkan milihnya tema yang gunung, otomatis yang ngisi Al-Quran detail custom Al-Qurannya harus temanya gunung dan juga sajadahnya tipenya gunung. Nah harus diperhatikan dengan seksama. Setiap pengisian format pemesanan hampir sama semuanya. Namun harus diperhatikan itu di bagian detail pemesanan bisa dilihat ya di sini yang detail custom Al-Quran dan juga detail custom sajadah, si warna atau tipenya itu harus sama gitu, gunung dan juga gunung. Nanti kalau misalkan beda nggak bisa diproses. Lanjut ke Adek. Nah di sini untuk kalender edukasi setiap pengisian format pemesanan hampir sama, namun harus diperhatikan untuk detail pemesanan. Pertama nama reseller, kode resellernya. Yang kedua jumlah pesanannya itu berapa. Kemudian jangan lupa alamatnya juga harus dipastikan alamat yang benar. Lanjut Adek. Nah untuk sajadah pocket, sajadah pocket itu mungkin peletakan tulisan baris 1, baris 2, baris 3-nya ada yang belum tahu, nanti saya share mengenai peletakan tulisan baris 1, baris 2, baris 3-nya itu di mana. Nah, pokoknya setiap format pemesanan itu harus diperhatikan detail customnya itu seperti apa, formatnya itu harus benar gitu. Soalnya kita hanya copy paste dari yang reseller kirimkan. Kalau misalnya reseller kirimkannya seperti ini ya, kita kirimkannya seperti yang dikirimkan itu. Lanjut nggak Dek? Nah mungkin seperti itu. Jadi untuk alur pemesanan itu pertama tadi melakukan pemesanan ke admin order. Setelah melakukan pemesanan ke admin order, nanti admin order menghitungkan berapa sih totalan yang harus dibayarkan itu. Ketika udah dihitungkan oleh admin order, nanti admin order akan menunggu konfirmasi pembayaran. Jadi setelah melakukan pembayaran baru pesanan akan diproses. Nanti kita masukkan ke antrian produksi. Setelah antrian produksi selesai baru nanti dikirimkan. penting yang harus diperhatikan itu tadi yang pertama ada nama reseller dan juga kode reseller nanti harus diisi. Kemudian ada detail customnya harus lengkap diisi. Misalkan kalau misalnya pemesanan Al-Quran tadi ukurannya apa, ukurannya A5 atau A4, tipenya tipe apa, nanti warnanya warna apa, tulisan baris satunya apa, baris 2-nya apa, harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian yang ketiga itu ada alamat penerima. Alamat penerima juga harus diperhatikan dengan seksama. Nah, untuk alamat penerima harus diperhatikan dengan seksama karena kalau misalkan alamatnya salah, nanti ekspedisinya juga salah gitu. Dan harus lengkap. Misalkan kalau misalkan pengiriman ke Kampung Nanggela RT 1 RW 2, nah harus dilengkapi gitu, RT RW-nya apa, patokannya apa. Kalau misalkan enggak, nanti takutnya itu si kurir kebingungan gitu. Pas ngirimkannya itu ini alamatnya kok enggak ada, padahal kita nggak lengkap ngisi alamat penerimanya. Kemudian si nama penerimanya juga kalau bisa namanya yang lengkap gitu. Namanya siapa, terus jangan lupa juga nanti nomor HP penerima. Nomor HP penerima kalau bisa yang aktif gitu. Jangan sampai nanti ngisi nomor penerimanya itu yang aktif, soalnya nanti akan susah dihubungi oleh si kurirnya. Kalau misalkan alamatnya nggak lengkap, namanya juga salah, dan juga nomor HP-nya juga tidak aktif, ada kemungkinan nanti si paketnya itu dikirim ulang ke Bandung, ke tempat produksi. Jadi statusnya itu gagal pengiriman, nanti dikirim ulang ke King Salman. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu gitu. Nanti untuk lebih lengkapnya mengenai pemesanan bisa di Japri aja, saya tanya-tanya aja gitu. Gimana sih caranya kalau misalkan yang belum tahu. Kalau misalkan ada yang ragu atau yang masih bingung, nanti saya jelaskan mungkin secara pribadi bagaimana alurnya seperti apa. Mungkin cukup seperti itu, Kak Adek.
Oke, baik. Terima kasih Kang Adis untuk materi SOP pemesanannya. Baik, jika sobat semua ada pertanyaan berkaitan dengan pemesanan, boleh japri, atau misalkan sekarang nih masih bingung juga, silahkan di kolom chat, di chat ataupun langsung melalui on cam dengan raise hand, dipersilakan. Nah, mungkin selanjutnya ada materi tentang SOP komplain. Saya serahkan kepada Kak Retno. Ya, baik. Terima kasih Kang Adi sebelumnya udah penjelasan tentang bagaimana cara untuk pemesanan ya. Nah, setelah ini izinkan saya Retno selaku admin kemitraan untuk menjelaskan tentang flowchart komplain. Nah, selain pemesanan, kita juga ada komponen penting nih. Biasanya setelah pemesanan kalau ada ketidaksesuaian itu ada yang namanya komplain. Nah, kenapa sih ada komplain? Komplain itu adalah keluhan ya, keluhan yang muncul akibat perasaan ketidakpuasan. Awalnya itu ya. Jadi muncul komplain itu karena ada ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian itu bisa terjadi dari berbagai hal. Kita lanjut slide-nya. Nah, pertama-tama apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada customer yang komplain ke kita? Nah, pertama kita harus jangan berasumsi seperti ini. Rata-rata kita itu kan pesan ke admin order, berarti saya harus komplain ke admin order juga. Nah, itu salah. Terus ada misalkan komplainan atau tidak kesesuaian, tiba-tiba chat di grup WA kemitraan, itu juga sebetulnya salah ya. Yang betul itu kita pertama-tama harus menghubungi admin support. Nah, siapa di sini admin supportnya? Nanti bisa langsung japri ke Kang Adis gitu. Untuk kalau misalkan ada pemesanan yang tidak sesuai, atau misalkan ada kekeliruan, atau ada paket rusak atau apapun lah gitu, komplainan dari customer gitu, nanti bisa langsung hubunginya ke siapa, yaitu ke admin support, yaitu Kang Adis. Nah, slide selanjutnya kita bahas lagi. Nah, jenis-jenis komplain. Nah, tadi kan Kang Adis juga sudah menjelaskan ya, kita itu sebetulnya ada 2 tempat pengiriman. Nah, 2 tempat pengiriman ini dibagi menjadi beberapa produk. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bandung. Nah, untuk produk dari Sukabumi apa saja tadi udah dijelaskan juga sama Kang Adis. Terus di layar juga kita bisa simak lagi. Dari Sukabumi itu ada kurma, jeli gamat. Terus yang dari Bandung juga kita ada Quran, Ikro, sajadah, kalender, dan kaos superhero. Nah, yang pertama kita bahas dulu jenis komplain dari pengiriman Sukabumi. Selanjutnya slide-nya. Nah, untuk produk pengiriman dari Sukabumi, yaitu kurma sama jeli gamat, itu rata-rata jenis komplainnya itu di sini terbagi menjadi 5 ya. Dari kurma itu ada komplainannya rata-rata kurma berjamur. Nah, untuk kurma berjamur ini kenapa kita harus tahu dulu produk knowledge yang tadi Kang Adis jelaskan, untuk menghindari terjadi hal seperti ini gitu. Jadi kita harus paham dulu nih, produk kurma kita itu sebetulnya jenis kurmanya itu kurma apa sih. Nah, supaya tidak berjamur itu penyimpanannya harus seperti apa sih gitu kan. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini gitu, jadi terhindar dari kurma berjamur itu harus seperti apa penyimpanannya, terus harus bagaimana perawatannya. Nah, kenapa
Makanya kita sarankan untuk betul-betul memahami produk knowledge-nya itu. Terus rata-rata ada kemasannya juga, kan kita untuk kemasan kurma kita eksklusif ya. Ada box dan ada plastiknya. Nah, pernah ada salah satu case itu plastiknya mungkin ada yang rusak atau sobek atau seperti apa ya. Terus lanjut ke poin 3, pemesanan tidak sesuai. Misal pesan kurma King Salman 1, King Ajwa 1. Nah, yang datang malah kurma King Salman dua-duanya, kan itu nggak sesuai ya. Nah, itu bisa nanti dikonsultasikan langsung ke admin support gimana caranya. Terus kemasan basah, kalau ini sih jarang ya kita, soalnya kan ada bubble wrap juga, terus ada box tambahan juga kalau untuk kurma. Terus kemasan, tekstur dan warna. Nah, untuk produk Jelly Gamat rata-rata komplainannya ini biasanya kemasan atau teksturnya kan yang harusnya kental gitu, terus warnanya berbeda lah dengan yang seharusnya gitu. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti ini, Eno sarankan untuk betul-betul memahami langkah pertama yang udah di-share ya pertama kali saat bergabung gitu. Untuk slide selanjutnya. Nah, untuk alur komplain kurma, nah sebetulnya di kita itu ada 100% garansi ya untuk produk kurma. Jarang kan maksudnya di kemitraan yang lain gitu, makanan gitu garansi 100%. Nah, kita itu ada garansi 100%. Nah, prosedurnya seperti apa nih untuk klaim garansi ini? Nah, untuk klaim garansi ini pertama harus dipastikan dulu bisa klaim kalau misalkan kurma atau gamatnya diterima 10 hari, pokoknya bisa klaim sebelum 10 hari setelah diterima gitu. Kalau misalkan pesannya nih tanggal 1, terus kita komplain tanggal 20, tentunya kan udah gak bisa ya. Jadi misalkan kalau kurma datang tanggal 1, tapi sebelum tanggal 10 kita udah ada keluhan atau apa, nah itu bisa dikomplainkan ke admin support. Terus untuk komplainan ke admin support harus seperti apa? Nah, harus melampirkan foto. Jadi foto keadaan atau video keadaan kurmanya atau suplemen Jelly Gamatnya itu seperti apa. Jadi kan admin support sebetulnya harus laporan juga ya ke manajemen. Jadi nantinya disetujui atau enggak nih klaimnya, atau nanti ada penggantian atau enggak nih gitu. Jadi harus melampirkan foto atau videonya dulu. Nah, terus kalau udah ada arahan misalkan komplainannya disetujui nih sama manajemen di kita. Nah, nanti admin support itu kasih arahan supaya dikirim ulang biasanya produknya. Jadi kalau misalkan mau komplain berarti harus mau juga untuk pengembalian produk ya. Nanti untuk ongkirnya itu biasanya jadi deposit. Jadi pas kirim ulang itu ongkirnya jadi deposit kita. Nah, depositnya itu bisa diklaim kalau misalkan ada orderan. Jadi nanti otomatis mengurangi totalan orderan selanjutnya gitu. Nanti setelah itu dikirim ulang produknya kalau misalkan sudah kita terima. Nah, untuk selanjutnya yang pengiriman dari Bandung. Nah, rata-rata produk pengiriman dari Bandung karena kita custom nama ya, jadi ada beberapa case komplain yang biasa yang udah terjadi nih selama ini gitu. Yang pertama isi cover dan isi mushaf terbalik. Jadi misalkan mushaf itu covernya depannya sesuai, tapi isi mushafnya itu malah kebalikannya. Misalkan ini covernya, ini malah kebalikannya gitu isinya tuh. Nah, rata-rata pernah terjadi seperti itu. Terus rusak, penyok atau sobek. Nah, biasanya kalau ini kesalahan dari produksi ya, suka ada kertas yang terlipat atau misalkan
Yang ketiga nih, halaman tidak teratur atau kurang. Nah, rata-rata kalau misalkan ada kurang halaman itu misalkan dari Qurannya itu halaman ke 115, tiba-tiba langsung ke 120. Nah, kan berarti ada beberapa halaman yang kurang ya. Nah, itu bisa nanti ada komplain, terus ada klaim penggantian. Nah, terus ada kelebihan atau kekurangan pengiriman. Nah, ini juga pernah terjadi ya. Jadi misalkan pesan 5 mushaf, ternyata yang datang cuma 2. Kenapa nih? Nah, itu bisa langsung dikomplainkan ke admin support. Terus kalau salah ukuran, varian, custom, nah itu berarti harus benar-benar ini ya, teliti gitu saat pemesanan. Diingat lagi gitu, diperiksa lagi, double check lagi untuk detail custom yang tadi disebutin Kang Adis. Nah, isi paket tertukar. Pernah kejadian juga poin yang terakhir yang ke-6 itu misalkan saya gak pesen Quran atas nama Retno, misalkan kenapa ini yang datangnya atas nama Retno padahal harusnya atas nama Adis gitu. Nah, itu juga pernah terjadi case seperti itu. Nah, gimana caranya kalau kita menemui hambatan 6 poin ini? Itu pertama, nah kita harus tahu dulu nih ada beberapa jenis kesalahan kalau misalkan nanti ketemu case yang 6 poin tadi. Nah, pertama itu kesalahannya itu ada di format yang dikirim mitra. Nah, kalau misalkan kesalahannya ada di format, misalkan kakak-kakak di sini tuh misalkan Kak Didik misalkan, Kak Didik lagi nih, Kak Bambang atau Kak Bambang. Kak Bambang misalkan kirim format nih, namanya tuh salah misalkan di format. Nah, itu gak bisa nanti kalau misalkan pengen klaim penggantian tapi tanpa pembayaran ulang. Nah, itu gak bisa kalau salah di format yang dikirim mitra. Misalkan Kak Bambang salah kirim nama nih, terus mau diganti, sedangkan udah masuk produksi, itu gak bisa diklaim. Jadi paling solusinya itu pesan ulang dan nanti biayanya pembayaran ulang juga gitu. Nah, untuk kesalahan yang kedua itu biasanya ada di admin kita. Nah, di admin itu biasanya kan di kita ada admin order, terus nantinya ada admin input juga ya sebetulnya. Nah, biasanya di antara dua itu kalau kesalahan admin itu bisa diklaim. Tapi di sini syaratnya tetap yang pertama itu harus ada foto sama video, itu sih yang harus ada gitu ya untuk komplain ini. Nah, ketiga itu kesalahan produksi. Nah, kesalahan produksi itu kayak tadi misalkan lembarannya kurang atau kertasnya terlipat atau mushaf cover dan isinya terbalik, itu kesalahan produksi, itu juga bisa diklaim. Jadi di poin 3 ini yang paling utama ini sih harus fokus ke poin 1. Kalau misalkan kesalahannya ada di poin 1 berarti udah gak bisa gitu. Ada yang raise hand, Kang Ade gimana? Lanjut dulu atau gimana nih? Boleh apa lanjut dulu apa nanti aja? Kak Saptini. Boleh lanjut dulu mungkin ya, nanti setelah selesai ini sedikit lagi kok penjelasannya Kak Ade. Nanti setelah selesai baru kita buka sesi pertanyaan, terus nanti dijawab juga ininya. Lanjut ke slide selanjutnya. Siap Kak Taufik, kita lanjut aja dulu ya, nanggung nih. Nah, untuk alur komplain pengiriman produk yang dari Bandung. Yang pertama itu dia yang tadi udah dijelasin, pokoknya untuk komplain itu menghubungi admin support, tidak ke admin order atau tidak lewat grup ya. Nah, untuk pertama itu yang penting itu harus ada foto dan video. Kalau bisa sih pas pembukaan paket itu ada videonya juga. Jadi biar kita enak nanti admin supportnya untuk laporan ke manajemennya.
Terus nanti admin support itu cross check dulu by data, terus cari tahu dulu nih kesalahannya ada di mana, ada di bagian produksi kah atau admin kah ya. Terus nanti jangan terburu-buru, jadi harus tunggu dulu jawaban dari admin support nih, kira-kira disetujui atau enggak untuk klaim komplainnya. Nah, kalau nanti udah di ACC, baru nanti bisa diinfokan ke customer-nya. Nah, langkah selanjutnya kan sesudah diinfokan ke customer, kita lanjut proses pengiriman ulang. Kan kalau misalkan mau komplain, berarti harus dikirim ulang dong yang salahnya kan. Nah, kita infokan ke customer, jadi harus dikirim ulang, terus di packing kembali, terus nanti admin support arahkan nih harus dikirimnya kemana. Biasanya dikirim ulang ke gudang kita, biasanya nanti dikirim ulang ke Bandung, atau misalkan nanti ada arahan lain kita ikuti aja gimana saran dari admin support ya. Nah, untuk ongkir tadi udah dijelaskan juga. Jadi customer kan kirim ulang, nah ongkirnya itu bisa jadi deposit. Nah, deposit ini itu tergantung kebijakan. Mau dikasih ke customer atau mau kita sebagai mitra, ya udah saya galang dulu aja nih ongkirnya, saya kembaliin dulu nih ke customer, boleh. Jadi nanti kakak dapat pengembaliannya dari pemesanan selanjutnya. Atau misalkan mau dikasihkan depositnya ke customer, boleh kak nanti ongkirnya paling pas kakak pesan selanjutnya ya, nanti kita otomatis potong. Mau gitu ke customer boleh, mau misalkan digalang dulu sama kita sebagai reseller juga boleh. Nah, setelah itu kan udah dikirim ulang nih, terus nanti paket yang salahnya itu kan diterima di gudang kita di Bandung. Nah, kalau udah diterima baru kita proses ulang. Misalkan kalau misalkan salah cetak nama kah, nah berarti ada proses produksi ulang lagi. Jadi ada estimasi perhitungan produksi lagi 4 hari lagi gitu ya. Tapi dengan catatan paketnya sudah kita terima terlebih dahulu gitu. Nah, biasanya untuk penggantian ini resinya itu nggak muncul di channel Telegram. Paling kalau mau bisa ditanyakan secara berkala ke admin support kita gitu. Tapi biasanya yang udah sih ya case-nya rata-rata belum kita belum konsultasi ke admin support, tiba-tiba udah ada kabar gitu ke customer, alhamdulillah paketnya udah diterima lagi nih, biasanya kayak gitu ya. Tapi dengan catatan itu harus diterima dulu di admin kita yang di gudang, baru kita produksi ulang. Nah, untuk slide selanjutnya tips penanganan komplain. Nah, biasanya kan kita suka kalau ada komplain itu, aduh gimana nih, panik, aduh saya harus gimana, saya harus apa. Nah, pertama-tama nih Eno kasih tips untuk penanganan komplain kalau misalkan kita ada komplain dari customer kita. Nah, pertama karena posisi customer menerima salah, pasti dong marah ya gitu. Ini kenapa gak sesuai? Nah, kita pertama harus dengerin dulu keluhan mereka, jangan tiba-tiba kita kebawa emosi juga nih. Dengerin dulu keluhan mereka, terus kita minta maaf dulu, karena kalau misalkan dia marah terus kita marah kan posisinya aduh ini marah dengan marah jadinya kayak gimana gitu ya. Terus yang kedua, verifikasi data. Jadi kita tuh cari tahu dulu ini tuh sebenarnya salah kita bukan sih sebagai mitra. Nah, kalau salah kita sebagai mitra berarti harus terima ya, legowo gimana gitu kan, harus penggantian mau tidak mau. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa masuk ke poin 3. Kalau misalkan kesalahan kita juga sebetulnya bisa sebagai mitra buat negosiasi ke customer gitu. Daripada kan kita harus ganti gitu seharga 90.000 Quran, mending kita kasih dia diskon atau apa gitu di pembelian selanjutnya. Terus dengan gitu kan jadi meminimalisir
jadi meminimalisir beban kita gitu. Kalau betul itu salah kita di format order ya sebagai mitra. Tapi kalau misalkan setelah verifikasi data bahwa itu ternyata saya nggak salah nih, ini salah dari tim King Salman misalkan. Nah boleh langsung kita ke Kang Adi sebagai admin support untuk konsultasi. Nah proses selanjutnya yang keempat, kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan negosiasi, kalau salah kita, berarti kalau misalkan tetap nolak, ya cetak ulang gitu. Nah setelah itu baru penyelesaian. Kan kepuasan pelanggan itu kita sebagai penjual itu nomor 1 ya. Jadi mau gak mau gitu, kita tuh harus ngasih solusi gitu ke customer begitu. Nah itu dia tips untuk penanganan komplain. Selanjutnya, sudah selesai ternyata. Nah, untuk yang tadi nih yang kira-kira mau ada yang ditanyakan dari pertama, kita buka sesi pertanyaan aja ya Kang Ade. Dari penjelasan pertama tadi yang dijelasin sama Kang Adis tentang pemesanan, terus yang dilanjutkan sama Eno untuk komplain itu seperti apa. Nah kita buka sesi pertanyaan untuk 3 orang dulu deh Kang Ade ya. Boleh, silakan. Sebelum itu Kak Eno izin mau menjawab dulu pertanyaannya Kak Sabti ini ya. Di sini ya Afan, saya bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Kak, saya barusan terima kurma King Salmannya sebagai member baru, belum sempat dibuka isi dalamnya, cuma sudah tahu expire bulan Juli 2022. Bisa ditukar minta expire yang tahun 2023 karena saya mau jual, takutnya belum laku sampai dengan tanggal expire saat jual di toko dengan kurma lain di BTM. Nah, saya share ya. Jadi sebenarnya perlu diubah mindsetnya. Pertama, kurma itu kan sebenarnya buah ya, jadi bukan produk makanan tapi memang pure buah gitu. Terutama kurma King Salman itu merupakan kurma fresh yang memang kualitasnya premium, jadi langsung dikirim dari Arab Saudi. Nah posisinya tuh memang buah segar dari sana gitu. Jadi kita nggak ada bahan pengawet, kita nggak pakai pengawet, atau misalkan nggak pakai campuran-campuran yang lainnya, melainkan murni pure buah asli yang memang nggak ada tambahan-tambahan lain. Nah di sana kan ada sebenarnya di boxnya itu ada best before-nya itu perlu diketahui bahwa kalau misalkan buah ada mungkin masa bagusnya ya, jadi bukan expire. Kalau misalkan expire kan makanan yang kayak makanan cepat saji atau misalkan makanan yang memiliki campuran-campuran bahan-bahan tertentu atau pengawet. Nah kalau misalkan King Salman ini karena buah, jadi memang resikonya itu pertama ada di sana ada best before Juli 2022, tapi kalau misalkan penyimpanannya tidak sesuai, misalkan terus ada beberapa hal teknis yang misalkan di perjalanan itu si kurmanya itu ditaruh di suhu udara yang panas atau misalkan suhu udara yang dingin. Nah itu akan mempengaruhi kondisi kurma tersebut. Sebagaimana halnya buah, kalau misalkan buah kita taruh di posisi yang panas, otomatis kan cepat mengkerut ya. Kalau misalkan ditaruh di posisi dingin mungkin agak lebih segar, tahan lama. Nah begitu juga kurma. Jadi kurma ini meskipun ada tulisan best before, itu bukan expire ya, dengan catatan itu bukan expire tapi masa bagusnya kurma gitu. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu misalkan di sana best before-nya tuh Juli, nah bisa saja seminggu atau misalkan 2 minggu udah kualitasnya udah menurun gitu karena penyimpanannya nggak sesuai. Nah makanya disarankan untuk kurma itu tadi dibaca dulu produk knowledge-nya, kalau misalkan penyimpanan kurma itu seperti apa sih. Nah kalau kurma King Salman kan kurma basah ya, jadi masih ada kadar airnya, jadi memang
agak nggak disarankan untuk di untuk stok. Sekarang kan mendekati Ramadan nih, Ramadan banyak yang pesan kurma nih, saya mau stok banyak nah kita sarankan sih beli secara real time gitu, jangan di stok karena resikonya itu kan kalau kurma basah memang kurma segar, takutnya itu nggak di tengah perjalanan itu ada kondisi-kondisi yang misalkan tadi suhu ruangannya nggak stabil, jadi mempengaruhi si kondisi kurma itu. Jadi ingat bahwa si kurma itu bukan produk makanan tapi buah gitu. Jadi ada masa bagus dan tidaknya di tengah perjalanan, bisa saja si kurma itu misalkan tadi ada jamuran atau apa. Nah, perlu dipahami untuk mitra yang lainnya juga. Intinya si kurma itu memang bukan produk makanan gitu, tapi memang pure buah. Beda dengan kurma King Ajwa. Kalau misalnya kurma King Salman kan kurma basah, jadi otomatis daya tahannya itu mungkin agak lebih pendek gitu daripada kurma King Ajwa. Kalau kurma King Ajwa itu kurma kering, jadi agak mungkin awet dan tahan lama. Bisa sampai misalkan penyimpanan yang benar bisa sampai 6 bulan kalau misalkan penyimpanannya di lemari es. Kalau misalkan kurma King Salman maksimal biasanya 1-2 bulan di lemari es. Tapi dengan catatan tadi kondisi buah itu kan berbeda-beda ya. Ada yang misalkan ketahanannya lama, ada yang ketahanannya mungkin hanya sebentar saja. Kayak misalkan kita beli ini aja lah. Kita beli misalkan apel kalau misalkan misalkan kita beli apel 3, kita taruh 3-tiganya di suhu ruangan yang sama. Pasti ada salah satunya yang cepat busuk, salah satunya yang masih awet, salah satunya yang mungkin udah nggak bagus lagi. Nah, begitu juga dengan kurma gitu. Jadi emang perlu jadi catatan gitu bahwa kurma di sini itu kita posisikannya itu sebagai buah gitu, bukan sebagai produk makanan yang memiliki bahan pengawet atau campuran bahan makanan yang lainnya. Mungkin itu Kang Ade, kalau misalnya ada tambahan silahkan. Izin menambahkan juga ya, Kang Adis. Jadi di sini penting juga gitu untuk betul-betul kita paham produk knowledge-nya itu seperti apa. Jadi makanya sebelum kita mulai terus penawaran kan alangkah baiknya kita tuh paham betul gitu produknya. Jadi supaya penjelasan ke customer-nya juga enak. Nah, untuk menghindari hal-hal komplain seperti tadi yang udah Eno jelaskan juga. Nah, terus di sini juga ada pertanyaan dari Kak Didik, cara cek kode reseller kita dan akumulasi poin kita kalau rutin belanja reseller. Terima kasih. Nah, izin menjawab ya untuk masalah ini. Sebetulnya yang pas pendaftaran Eno jelaskan bahwa reseller itu nanti akan dapat kode reseller. Nah, kode reseller ini bisa didapat sebetulnya kalau misalkan kita sebagai mitra itu sudah melakukan repeat order untuk orderan pertama. Jadi nanti setelah pertama bergabung itu kan sebetulnya sudah bisa langsung ya untuk penjualan produknya. Nah, kalau misalkan kita ada pemesanan perdana nih, chat ke Kasipa, kirim format order. Nah, setelah itu baru kita bisa dapat kode reseller gitu Kak sebelumnya. Jadi nanti setelah orderan perdana bisa langsung chat ke Kang Adis untuk tanya kode resellernya. Nah, untuk checkpoint itu biasanya ada di link ya Kang Ade. Jadi ada linknya nanti paling kita share juga. Biasanya kalau kita share nilai akumulasi poin kan per minggu itu ada sebetulnya link poinnya juga, nanti jadi bisa dicek secara berkala di situ. Nah, sambil dicek sambil kita juga buat catatan pribadi, jadi takutnya nanti ada salah hitung dari kita gitu. Jadi kita udah ngeh nih, oh kenapa nih ada salah. Nah, bisa langsung koordinasikan gitu dengan admin support juga. Jadi nanti kita coba perhitungan ulang ya, seperti itu. Barusan udah pertanyaan kedua ya. Ada lagi kira-kira yang mau dibahas dari yang barusan udah disampaikan? Atau
kita diskusikan apa lagi gitu, Kak Adi. Baik, mungkin jadi catatan bersama juga tadi sudah diingatkan oleh Kak Adi, sudah Kak Retno. Jadi sebelum menawarkan produk kepada calon pembeli, diharapkan mitra sendiri harus paham dulu produk yang ditawarkan gitu. Kalau misalkan sekarang mau jualan kurma dulu nih, pahami dulu produk kurmanya seperti apa, kemudian masa kekuatannya gimana, terus cara penanganan setelah diterimanya seperti apa gitu. Jadi dipahami dulu. Nah, kalau misalkan bingung, untuk tadi bukan expire sih, best before ya biasanya, best before-nya misalkan tadi Juni. Nah, itu mungkin gimana nih penanganannya gitu, apakah bisa di ruang suhu terbuka gitu, kalau misalkan sudah dibuka kemasannya seperti apa gitu. Jadi mohon kalau kurma kurma King Salmon itu karena basah, jadi disarankan untuk disimpan di ruangan yang dingin atau di lemari es gitu, atau kalau tidak langsung di konsumsi gitu. Tapi kalau misalkan di stok sampai beberapa bulan gitu, ini biasanya akan ada bintik-bintik berjamur gitu. Itu jadi disarankan agar tidak di stok banyak. Kalau mau stok jangan stok banyak gitu. Kalau kecuali punya lemari es yang disebutnya tuh ya kayak box es gitu ya. Biasanya yang frozen food biasanya punya seperti itu. Nah, selain itu juga pahami kalau misalkan mau Quran, dipahami juga produknya, variannya apa saja, kemudian ukurannya apa saja, warnanya apa saja gitu. Jadi agar nanti ketika si pembeli ini pengennya seperti ini, ada contoh-contohnya disampaikan seperti ini gitu, atau nanti bisa diambil dari marketing kit ataupun dari minta bantuan ke admin support itu untuk materi-materi iklannya. Begitu mungkin. Nah, ada tambahan, ada pertanyaan juga nih, katanya bagaimana cara kita jualan di medsos, Kak? Ada mau sharing, Heno atau Kak Adis? Izin sedikit menjawab Kang Ade. Bagaimana cara kita jualan di medsos? Nah, ini perlu diinikan kembali ya Kak, medsosnya itu apa gitu, media apa? Kalau misalkan dari kita sebetulnya sih kan dari yang udah ya, mitra itu tanyanya itu tentang gimana sih Facebook Ads atau Instagram Ads atau apa tentang internet marketing. Nah, sebelum ke sana kita sarankan dulu untuk penjualan organik. Nah, penjualan organik itu seperti apa sih? Nah, pertama itu melalui offline, misalkan penawaran secara langsung. Nah, yang kedua bisa lewat medsos ini, contohnya seperti nih Kak Sabti ini menambahkan Facebook, WA atau IG. Nah, kita sarankan ke organik dulu nih, yang barusan Eno saranin gitu. Nah, untuk Facebook, WA, IG ini kan rata-rata dari konsistensi kita, gimana kita sering bikin status, tapi di sini kita juga nggak hanya melulu untuk
buat status ya. Pertama emang betul penting membuat status gitu. Tapi kita juga gak boleh lupa bahwa kita tuh harus ada interaksi juga gitu ke pengikut kita, kayak teman di Facebook atau teman di WA atau teman di IG. Kita juga harus kita juga kan pengen diperhatiin gitu. Kita tuh jualan apa. Nah, mereka juga mungkin pengen juga diperhatiin kita gitu. Bisa juga sesekali kita sapa mereka langsung, misalkan kalau mereka bikin status kita komen juga, terus kita sapa juga via Japri gitu. Kan nanti dari sapaan itu bisa timbul obrolan ya. Nah, dari obrolan itu kan bisa juga jadi nanti dia tanya, kamu kemarin saya lihat kamu bikin status tentang produk King Salma nih, emang itu produk apa? Nah, dari situ kita bisa masuk nih untuk penawaran, penjualan. Nah, jadi komponen penting untuk promo di medsos itu sebetulnya pertama itu membuat status kan ya, tapi selain membuat status juga kita juga harus ada interaksi juga gitu dengan calon customer kita gitu. Jangan sampai kita pengen diperhatiin orang, terus produk kita pengen dibeli orang, tapi kita enggak perhatian juga gitu ke mereka. Nah, caranya itu mungkin sering-sering interaksi. Biasanya sih dari interaksi itu nanti masuk gitu ke poin penjualan. Biasanya itu sih tips ininya sederhananya gitu Kak, untuk gimana lebih spesifikasinya, gimana kapan harus bikin status, terus gimana statusnya. Nah, mungkin itu nanti lebih spesifiknya bisa dijelaskan oleh Kang Adis gitu, nanti bisa konsultasi sama beliau ya. Itu dia sedikit tipsnya. Oke, terima kasih Teno. Jadi insya Allah nanti juga di minggu depan insya Allah ya ada pembahasan bagaimana memperbesar closing gitu. Ini rencana di hari Kamis gitu ya. Kemarin karena ada tadi ada perubahan jadwal. Insya Allah nanti di hari Selasa akan share juga bersama Kak Deni Hayadi yang salah satu mitra yang beliau menjual di marketplace, dan mungkin nanti ada tips-tips khusus gitu dari beliau bagaimana menjualkan produk King Salman di marketplace gitu. Nah, kemudian nanti di hari Kamis insya Allah ada materi, di malam Jumat juga insya Allah ada materi bagaimana menjual produk King Salman dan memperbesar closingnya gitu, insya Allah seperti itu. Dan mungkin nanti ke depannya juga ada materi-materi di WA group berupa mentoring mingguan, ataupun misalkan kalau misalkan sobat semua lagi bisa juga di channel mentoring gitu ya, bisa dibuka di situ udah lengkap bagaimana di WA seperti apa, jualan di marketplace seperti apa. Dan kalau akhirnya bingung juga nanti bisa konsultasi ke admin supportnya masing-masing. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan ada tambahan, ini tadi Kak Bambang boleh dong Kak di share landing page-nya. Nah, untuk landing page mungkin nanti bisa minta bantuan dari Kak Adis. Cuman mungkin untuk yang di share event khusus landing page kurma itu ada eventnya. Tapi kalau misalkan ada nih yang nggak bisa ngikutin program eventnya, nanti bisa dikonsultasikan juga, minta filenya saja gitu untuk dibuatkan landing page. Insya Allah sudah tersedia gitu. Itu mungkin ada tambahan pertanyaan atau mungkin ada tambahan informasi dari Kak Retno dan Kak Adis sebelum kita akhiri perjumpaan kita malam ini.
sementara cukup ada, mungkin nanti dilanjut di WA. Teno ada tambahan? Paling tambahannya ini aja sih Kak Ade, karena kan rata-rata yang gabung di Zoom ini itu yang baru-baru ya. Nah, Eno sarankan sih untuk lebih bisa sering koordinasi gitu dengan admin supportnya, yaitu Kang Adis di sini sebagai admin support. Jadi jangan sampai ada kendala tapi kita itu segan gitu buat bertanya, terus malu-malu nih untuk bertanya. Nah, jangan sampai kayak gitu, soalnya kan kalau misalkan ada kendala atau misalkan aduh bingung harus ngapain nih gitu, harus gimana nih, terus kita gak nanya, ya udahlah stuck di situ gitu. Kenapa makanya harus sering-sering koordinasi dengan Kang Adis. Jangan sampai nih Kang Adis nge-WA terus, aduh saya risih di WA-in terus sama admin support. Nah, jangan sampai kayak gitu supaya bisa sering tektokan juga gitu nanti ke depannya, supaya lancar gitu. Penjualannya juga bisa kayak yang lain gitu ya. Dari yang awal bergabung itu jangan sampai gak ada kabar nih, malah Kang Adis chat malah gak dibales. Nah, jangan sampai seperti itu ya, sering-sering koordinasi juga. Titipnya itu aja sih Kang Ade. Siap, terima kasih Kak Retno dan Kak Adis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mengenai teknis dan SOP pemesanan dan komplain bisa memberi penjelasan bagaimana nanti proses pemesanan dan komplain ke admin support gitu. Saya ingatkan kembali untuk minggu depan insya Allah ada materi berkaitan untuk tips-tips berjualan di marketplace dan tentang materi bagaimana berjualan dan memperbesar closing. Insya Allah kita bertemu di season ketiga dan keempat. Semoga dilancarkan dan dimudahkan dan tetap semangat buat sobat semua. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan memberi dampak yang baik untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan malam ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Izin live ya. Assalamualaikum.